Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kelas 6D. Sabtu 5 September 2020. Ya. Setelah sekian lama, hampir 2 minggu ya, Pak Guru tidak menyampaikan video dalam pembelajaran dalam bentuk video ya. Bukan berarti kita harus mengurangi semangat kita. Pak Guru harapkan kalian tetap semangat ya. Tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran walaupun masih jarak jauh. Kita semua pasti menginginkan cepat kembali ke sekolah dan sebagainya. Ya. Sama, Pak Guru juga sama ya. Namun ya karena kita terhalang oleh aturan dan sebagainya sehingga kita menjaga aman terlebih dahulu ya. Kita upayakan kita tetap sehat walafiat terlebih dahulu sehingga nanti jika sudah diperbolehkan untuk tatap muka kita bisa tatap muka dengan aman gitu. Baik ya. Untuk selanjutnya silahkan kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak tampilan gambar berikut ini. Kira-kira mana binatangnya? Ya, pertanyaan dari Pak Guru. Dari dua gambar ini, kira-kira di mana letak atau mana adakah binatangnya? Coba diamati, ya. Di zoom. Kalau perlu di zoom. Ya. Ada nggak binatangnya? Gambar binatangnya? Ya, silakan dicari, ya. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Apa coba? Ya. Yuk, yang jelas. Ayo, bangun dulu. Ada. Ini ada binatangnya, ya. Silakan. Kalau masih liar-liar, cuci muka dulu. Ya. Ada binatangnya. Nah, ini namanya ngengat pohon. Nah, terus kemudian ada belalang tongkat Papua. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ngengat pohon dan belalang ini? Ini belalang, ini ada ngengat pohon. Hampir sama ya, hampir mirip dengan warna pohonnya. Ini juga hampir mirip dengan ranting. Ya. Sekilas memang tidak terlihat ada binatang ngengat pohon dan binatang belalang. Namun mengapa mereka berbuat demikian kira-kira? Ya. Kira-kira mengapa mereka berbuat demikian? Untuk apa kira-kira? Untuk mengelabui musuhnya, mangsanya. Ya, boleh juga ya, untuk bersembunyi. Ya. Bisa saja ya. Baik ya. Nah, setiap makhluk hidup ya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, beberapa makhluk hidup, hampir semua makhluk hidup mempunyai ciri khusus. Masih ingat ciri khusus? Ciri khusus pada makhluk hidup. Pada kaktus apa? Kaktus durinya tajam. Teratai daunnya lebar. Unta mempunyai punuk. Kemudian tumbuhan kantong semar dan Venus ya memiliki apa? Ya, menghasilkan nektar ya, itu ciri-ciri khusus ya, ciri khusus. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran tentang ciri khusus tumbuhan tadi, namun akan kita pelajari hal baru ya. Kita melanjutkan ya. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah penyesuaian diri
makhluk hidup. Ya. Penyesuaian diri makhluk hidup. Baik ya, kita lanjutkan. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan merupakan bentuk penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Jadi ciri khusus yang dimiliki tumbuhan dan hewan itu dalam rangka apa? Dalam rangka adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Lalu untuk apa adaptasi? Nah, adaptasi bertujuan untuk satu, melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Nah, tadi ada belalang tadi ya, belalang dan apa tadi? Ngengat tadi. Ya. Kemudian untuk mendapatkan makanan, untuk bertahan hidup, untuk melestarikan keturunan dan berkembang biak. Jadi adaptasi ini adalah untuk kelangsungan atau menyelamatkan makhluk hidup tersebut ya, dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupannya dan keturunannya itu ya. Itu beberapa ya pengertian. Jadi adaptasi adalah ini aja ditulis ya, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah nih, melindungi diri dari musuh, mendapatkan makanan, bertahan hidup, kemudian untuk berkembang biak. Ini tujuannya. Kemudian adaptasi makhluk hidup itu ada 3 macam. Yang pertama adaptasi morfologi, ingat-ingat, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ini adaptasi apa? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi itu sama, adaptasi penyesuaian diri, tetapi dengan apa? Dengan ciri khusus, yaitu memiliki bentuk tubuh yang khas, bentuk tubuh yang khusus. Ya. Jadi, kalau adaptasi morfologi ini adalah kita khususkan pada bentuk tubuh luarnya yang bisa dilihat oleh mata, yang digunakan langsung untuk di lingkungannya. Ya, morfologi itu bentuk tubuh gitu aja, bentuk bagian tubuh. Morfologi itu bentuk bagian tubuh. Kata ingat-ingatnya itu aja. Ini ya, morfologi itu adalah bentuk bagian tubuh. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ini, bentuk paruh burung. Jika kita amati, paruh burung itu bentuknya berbeda-beda. Ya, tergantung dari jenis makanannya. Nah, kemudian ya, ini bentuk paruh burung menyesuaikan jenis makanannya. Bentuk kaki burung ini menyesuaikan dengan habitat atau tempat hidupnya. Kemudian ada beberapa mulut serangga yang bentuknya juga bervariasi. Ini untuk menyesuaikan makanannya juga. Nah, ini contoh ya. Contoh ya, bentuk paruh burung banyak macam-macam. Ini burung elang dan sebagainya. Kira-kira ini kenapa bentuknya ini berbeda-beda? Padahal jenisnya sama, burung. Tapi kenapa ini berbeda-beda? Ya, bentuknya, paruhnya berbeda-beda. Ya, ini menyesuaikan dengan makanannya. Nah, kemudian ini ada kaki burung. Nah, kaki burung bebek, elang, ya.
ya, untuk mencengkram, hinggap dan sebagainya, sehingga akan kuat. Ya, ini ya. Nah, ini contoh untuk paruh burung seperti ini. Kemudian untuk tipe kaki, kaki misalkan ya, ini kaki untuk mencengkram mangsanya. Kemudian ada kaki untuk bertengger seperti ini. Kemudian ada untuk bebek. Bebek ini ada dua fungsi ya, untuk berenang dan tidak terbenam di dalam lumpur ya, bentuk kaki bebek seperti ini. Kemudian contoh pada ayam, ini bentuk kaki pada ayam untuk mengais-ngais. Ini ya, kenapa bentuk kaki berbeda-beda. Kita lanjut. Nah, kita kembali ke paruh burung. Ini seperti burung apa? Burung elang. Ini cocok untuk mencabik mangsanya, ular dan tikus gitu. Kemudian ini untuk menyisir cacing di lumpur, bentuknya seperti pada bebek. Kemudian untuk makan biji-bijian, bentuk pada ayam dan beberapa burung yang lain. Nah, kemudian ini bentuk luar serangga. Ini bentuk pada serangga, untuk kaki berbeda-beda. Ini juga selain tadi, selain burung, selain apa? Serangga, kemudian paruh burung, kaki burung, ini juga ada gigi taring. Gigi taring pada beberapa hewan buas, ini ya, gigi bertaringnya adalah untuk membunuh mangsanya, untuk mencabik-cabik mangsanya. Ini beberapa fungsi bentuk tubuh, bentuk bagian tubuh yang bisa kita lihat. Ya, untuk menyesuaikan dengan tempat hidup atau mangsanya, biasanya itu ya. Ingat ya contohnya tadi ada paruh burung, kaki burung, serangga, bentuk serangga dan gigi taring. Ya, ini. Kemudian nih. Kemudian pada tumbuhan untuk adaptasi morfologi. Ya, untuk adaptasi morfologi, tumbuhan hidrofit itu memiliki rongga udara. Kemudian tumbuhan xerofit, hidrofit yang hidup di air ya. Xerofit itu yang hidup di gurun. Ciri-cirinya ya, batang berspon, akarnya panjang, berduri dan sebagainya. Ini bentuk luar tubuh semua, bentuk luar semua, bentuk luar. Ini ya, batangnya, ini kemudian akarnya, kemudian bakau memiliki akar napas dan sebagainya. Ya. Kemudian hampir semua ikan, hewan yang hidup di air itu bentuknya streamline atau seperti torpedo, ya, agar bisa apa? Lebih mudah berenang di air. Gitu. Kemudian pohon beringin memiliki akar gantung. Semuanya adalah bentuk luar. Perhatikan, bentuk luar. Nah, bentuk luar ini termasuk namanya adalah adaptasi morfologi. Gitu. Kita lihat sepintas. Oh, ini bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh bagian luar. Oh, berarti adalah morfologi. Coba kalau ada satu lagi ya, hewan kutub berbulu tebal dan berlemak. Kemudian ini, yang kedua adaptasi fisiologi. Kita bandingkan morfologi tadi adalah bentuk luar tubuh, kemudian untuk fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh. Perhatikan ya,
ini berhubungan dengan fungsinya. Fungsi alat tubuh biasanya adalah dengan organ bagian dalam atau organ tubuh ini ya, khususnya bagian dalam. Organ bagian dalam. Jadi kalau morfologi adalah tubuh bagian luar, ya bisa kita lihat seperti itu. Tapi kalau adaptasi fisiologi ini penyesuaian tubuhnya adalah mengenai fungsi-fungsi alat tubuh bagian atau organ tubuh bagian dalam. Nah, contohnya ini. Ada bunga Rafflesia mengeluarkan enzim. Nah, enzim. Jadi, Rafflesia menghasilkan enzim berkaitan dengan organ bagian dalam di Rafflesia. Ini untuk menarik mangsa. Kemudian kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga, ya, menjebak serangga itu. Ini mengeluarkan enzim, ya, sama ya. Herbivora atau nektar, ya, enzim atau nektar nanti ya. Atau madu, ya seperti madunya. Hewan herbivora memiliki enzim selulosa dalam usus untuk mencerna selulosa, mencerna karbohidrat, ya, mencerna makanan itu aja. Jadi berkaitan dengan organ tubuh bagian dalam. Berarti adaptasi fisiologi. Cacing Pteridonaphylis yang hidup di galangan kapal memiliki enzim selulosa, ya, sehingga bisa menghancurkan kayu di galangan kapal, ya. Sehingga cacing ini bisa memakan kayu-kayu yang ada di galangan kapal. Itu memiliki enzim sama, yaitu berkaitan dengan organ tubuh bagian dalam atau dinamakan dengan adaptasi fisiologi. Ini. Ada lagi contohnya yaitu bakteri pembusuk pada usus besar kita. Ya. Ini juga kita berarti adaptasi fisiologi. Kemudian ada tumbuhan karet bila ditoreh atau dilukai akan mengeluarkan getah. Nah, ini juga adaptasi fisiologi. Unta minum sebanyak 120 liter. Untuk kemudian ditahan, dicadangkan sebagai cadangan. Itu disimpan di dalam tubuhnya. Kemudian ini ya, tadi dua, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk luar tubuh, kemudian fisiologi berkaitan dengan organ dalam. Organ tubuh bagian dalam, fungsi organ tubuh bagian dalam. Itu. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku. Ya, ini lihat. Kata kuncinya adalah perilaku. Perilaku dari makhluk hidup tersebut, ya, bisa hewan, tumbuhan atau manusia. Ya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan menunjukkan tingkah laku atau kebiasaan hidup. Nih, jadi ini adaptasi, ya, penyesuaian dirinya ini berkaitan dengan tingkah laku atau kebiasaan hidup atau perilaku gitu. Contohnya ya. Nih, ya. Manusia memakai pakaian tebal untuk melindungi diri dari udara dingin. Jadi ketika ada udara dingin, kita memakai pakaian tebal atau jaket. Ini kan berkaitan dengan perilaku, kegiatan, ya. Tingkah laku, kegiatan. Kemudian ada sapi atau bekerbau, nah, berkubang saat hari panas terik matahari. Nah, ada kegiatannya. Kegiatannya apa? Nah, berkubang. Gitu.
Kalau ini kegiatannya adalah memakai pakaian. Ada perilakunya. Ya. Perilakunya apa? Berkubang. Perilakunya apa? Memakai pakaian. Nah, selanjutnya, contohnya cecak, memutuskan ekornya. Nah, ada perilakunya. Perilakunya apa? Memutuskan ekor. Oh, berarti adalah adaptasi tingkah laku. Kemudian, ini juga sama. Bunglon mengubah warna tubuh atau mimikri, ya namanya. Nih, itu ada perilaku mengubah warna. Ingat ya, seperti kalimat aktif saja. Ini ada perilakunya. Jadi kan ya, adaptasi perilaku ini ada perilaku. Nah, perilaku dari lingkungan sekitar terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau manusia tadi udara dingin, ya. Sapi atau kerbau ini cuaca panas gitu. Kemudian ini ada bahaya yang cecaknya tadi. Contoh yang lain. Contoh perilaku yang lain. Ada ikan paus atau mamalia air itu muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Ya. Kemudian ada anjing menyalak atau menggonggong saat ada bahaya. Ini semuanya perilaku, ada perilakunya. Perilakunya apa? Muncul ke permukaan air. Kata kuncinya itu. Kemudian ini menggonggong. Ayam ini apa? Ini juga anjingnya menjulurkan lidah ya. Kemudian ini berkokok. Ini semuanya kegiatan, perilaku. Ya. Perilaku. Kemudian ini cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan kantung tinta yang warnanya hitam ya. Kantong hitam tadi. Dalam keadaan bahaya. Semuanya ada perilaku, maka dinamakan jenis adaptasinya adaptasi tingkah laku. Cari aja. Kalau ada kegiatannya, kalau ada perilakunya, berarti adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya ini juga akan menggelembung. Nah, ikan buntal akan menggelembung dan menegakkan durinya. Kemudian kupu-kupu, nah ini kegiatannya adalah ini mengeluarkan mata ini, mengeluarkan mata palsu. Ya. Ini ya, kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan dari hewan, kebiasaan dari tadi adalah fungsinya adalah untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, sama manusia juga sama ya. Kita manusia saat ini juga tengah didengungkan yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Sama ya, adaptasi. Berarti apa? Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya, adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Mengenai apa? Mengenai kebiasaan-kebiasaan baru dari kita, ya, manusia. Jadi ini adaptasi kebiasaan baru, ya, bukan normal lagi, tidak. New normal itu bukan new normal ya. New normal itu bukan kok terus normal lagi, itu tidak. Kondisinya belum normal, ya, suasananya belum normal. Jadi kita apa? Beradaptasi. Kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Paling penting adalah ini, tidak lupa memakai masker. Ini sudah kata kunci diri kita. Ya. Kalau perlu masker itu bisa 3 atau 4 gitu ya. Sehingga apa? Ketika kotor ada penggantinya. Kalau pergi bisa membawa 2 untuk pengganti, atau kalau terjatuh atau talinya putus ada penggantinya gitu ya. Sama ini juga adaptasi, tujuannya apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi kita saat ini bisa terbebas dari virus corona gitu ya. Itu ya pesan dari Pak Guru.
mengenai materi pelajaran kita pagi hari ini, yaitu adaptasi pada hewan dan tumbuhan, dan kita singgung juga adaptasi pada manusia. Seperti sekarang ini, pesan terakhir adalah tidak lupa memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak di antara kita semuanya. Itu, silakan selanjutnya ada kegiatan yang harus kamu lakukan. Nah, berilah tanda checklist kegiatan kita ya. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Dan jelaskan manfaat adaptasi bagi makhluk hidup tersebut. Contohnya ini, pohon jati menggugurkan daunnya. Nah, berarti jenis adaptasinya adalah adaptasi tingkah laku. Karena ada apa ini? Menggugurkan daunnya. Berarti apa? Perilaku. Ada perilaku. Maka adaptasinya tingkah laku. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Itu contohnya. Silahkan. Ini ditulis di buku tulis ya. Nah, di buku kegiatan untuk selanjutnya dikerjakan. Nomornya sampai 15. Perhatikan ya. Nomor 1 sampai 15. Silakan dianalisis ya. Kira-kira nomor 1 misalkan, tubuh manusia mengeluarkan keringat. Nah, ini berhubungan dengan apa? Kalau berhubungan dengan bentuk atau tubuh bagian luar, berarti adalah adaptasi morfologi. Kalau berkaitan dengan fungsi alat tubuh, organ tubuh bagian dalam, itu adalah fisiologi. Dan kalau ada perilakunya, berarti adalah adaptasi tingkah laku. Silakan untuk dibaca dan dicermati contoh-contoh adaptasinya. Ya. Ini penting ya ini ya. Dicentang mana yang sesuai, kemudian tujuan dari adaptasi ini tadi untuk apa. Gitu. Ini yang nomor 6 dan sampai 15. Sudah jelas ya? Silakan untuk di-pause dan di-pause ya. Dan untuk dicermati. Kemudian untuk ditulis, dikerjakan di buku tugas. Itu ya. Kemudian ya, selesai. Selamat beraktivitas dan selalu untuk menjaga kesehatan. Demikian dari Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.